from Institut Prima Bangsa Cirebon, and on this occasion today, I will tell you about one of historical place in Kanoman. So, namely is Keraton Kanoman or Kanoman Palace. So, let's continue to our video. Di belakang saya ada namanya Siti Hinggil. Nah, nama Siti Hinggil sendiri memiliki arti bangunan di atas tanah. Dan lawang syahadat adalah pintu dari bangunan ini. Dan jika kita ingin memasuki bangunan ini, kita diharuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang merupakan syarat untuk masuk Islam. Dan di setiap bangunan yang ada di keraton ini terdapat piring-piring cantik non-estetik, peninggalan asli dari Belanda dan juga peninggalan dari Tiongkok atau China. Nah, sekarang kita akan menuju ke pintu kejaksan, di mana pintu kejaksan ini merupakan pintu yang akan selalu dilalui ketika upacara panjang jimat diadakan. Nah, di sini juga terdapat pendopo Semirang. Pendopo Semirang adalah pendopo yang dulunya digunakan sebagai tempat berkumpulnya para seniman-seniman yang ada di Keraton Kanoman. Dan di sini juga terdapat lonceng peninggalan Belanda yang diberikan Raffles sebagai hadiah untuk Keraton Kanoman. Lalu di sini juga terdapat pendopo Singabrata. Selain itu, di sini juga ada bangsal jinem yang digunakan untuk menerima tamu. Dan kita juga diperkenankan memasuki area dalam yang disebut ruangan Prabayaksa. Kata Prabayaksa sendiri berasal dari kata Prabu dan Yaksa. Prabu yang berarti sultan dan Yaksa yang berarti kerja. Jadi, ruangan Prabayaksa ini merupakan ruangan kerjanya sultan. Selain itu, di dalam ruangan Prabayaksa juga terdapat karya ornamen yang dibuat oleh Raden Walang Sungsang yang berasal dari pantai selatan. Dan ini juga merupakan cikal bakal dari motif-motif batik yang ada di Cirebon. Lalu ini ada bangunan Kaputren yang sampai sekarang masih ditinggali oleh keluarga Sultan Kanoman. Nah, sekarang kita memasuki ke area Bangsal Witana atau Pendopo Witana atau Awit-Awit Ana yang berarti merupakan yang pertama-tama ada yang menjadi titik nol dari Cirebon. Dan bangunan ini merupakan tempat peristirahatan sekaligus juga tempat tinggal dari Raden Walang Sungsang, yang dimana bangunan ini tidak memiliki jendela, pintu, maupun juga tembok. Nah, kali ini kita sedang mencoba air dari salah satu sumur yang ada di Keraton Kanoman. Dan ini adalah sumur Witana. Lalu di Keraton Kanoman ini juga terdapat 7 sumur yang kita hanya akan bisa melihat 5 saja, karena 2-nya ada di Kedaton. Dan ini adalah sumur Witana yang terletaknya itu persis di depan Bangsal Witana. Lalu sekarang kita menuju ke sumur yang kedua, yaitu Sumur Kejayaan. Dan inilah penampakan dari Sumur Kejayaan. Disebut Sumur Kejayaan adalah karena konon katanya air dari Sumur Kejayaan ini bisa membuat seseorang menjadi mujur atau menjadi jaya. Dan ini adalah penampakan dari Sumur Agung atau sumur terbesar yang ada di keraton, yang masyarakat menyebutnya dengan sebutan Sumur Bendungan karena katanya airnya dapat membendung atau menangkal hal-hal yang buruk. Dan di sini area tempatnya ini benar-benar masih sangat-sangat asri. Apalagi ditambah dengan pepohonan-pepohonan yang besar yang seakan-akan membawa kita menuju ke masa lampau. Dan ini adalah gedung bertingkat pertama yang dinamakan Pulantara. Gedung ini merupakan gedung bertingkat pertama yang ada di Cirebon yang dibangun sekitar 1600 Masehi. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke sumur yang keempat yang dinamakan Sumur Penganten. Nah, sumur ini merupakan sumur satu-satunya yang airnya berbau belerang meskipun sudah dikuras berkali-kali. Dan mitos dari sumur penganten adalah untuk mempermudah mendapatkan jodoh. Dan ini adalah sumur terakhir, yaitu Sumur Langgar. Kenapa disebut sumur langgar? Adalah karena sumur ini terletak di samping langgar atau musola. Dan ini dinamakan jimbaran yang digunakan untuk berwudu sebelum kita mengenal sanyo.
Dan sekarang saya akan menunjukkan musola yang ada di Keraton Kanoman, yang sampai sekarang musola ini juga masih difungsikan untuk tempat beribadah orang-orang Islam. For your information, di Keraton Kanoman juga terdapat gedung pusaka atau museum yang bisa kalian kunjungi dengan hanya membayar tiket 10 sampai 15.000 saja. Dan jika kalian ingin mengetahui sejarah lebih lanjut terkait Keraton Kanoman, kalian bisa langsung datang ke sini dan menemui guide yang notabene adalah keturunan dari Keraton Kanoman sendiri di Pendopo Semirang. I'm Alinaria Citra, Nazwa Aulia, and Kausidin saying sorry and thank you for watching.